Utara Kyoto, waktu seakan berjalan lebih lambat. Jauh dari riuhnya kota, ada sisi lain Jepang yang tenang di mana tradisi dan alam tetap terjaga. Ine Funaya, desa nelayan dengan deretan rumah kayu yang berdiri di atas air yang tenang, menghadirkan suasana pesisir yang khas. Burung camar yang berterbangan seakan menjadi bagian dari tradisi kehidupan nelayan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tak jauh dari Ine Funaya, ada Amano Hashidate, sebuah kota kecil yang terkenal dengan gundukan pasir yang dipenuhi pohon pinus, membentang di Teluk Miyazu, menghubungkan dua daratan dan menciptakan panorama yang begitu indah. Konon katanya, gundukan pasir ini menghubungkan bumi dan langit, sehingga dijuluki The Bridge to Heaven. Hai, kenalin gue Ges dari Ges Goes Places. Di series vlog ini, gue akan share my unfiltered experience winter trip pertama di Jepang selama 9 hari. Mulai dari itinerary, things to do, budget, kesalahan-kesalahan yang gue buat, tips, dan semua info penting yang bakal berguna buat trip pertama lo ke Jepang. Di hari kedua ini, gue akan ajak kalian day trip ke Ine Funaya dan Amano Hashidate. Bagian dari Kyoto Utara yang dikenal dengan Kyoto by the Sea. Tenang, indah, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. So we're leaving Osaka to take a tour to Amano Hashidate, I guess the name, and Ine Funaya. We got it free from Pelago, so thanks Pelago for sponsoring this tour. And we will finish the tour in Kyoto, which is great because we don't have to pay another train to go to Kyoto. Kalau lo follow gue di TikTok, mungkin udah tahu kalau gue nggak suka ikut tour. Tapi setelah riset, perjalanan dari Osaka ke Ine pakai public transport makan waktu 4 jam lebih. Terus harus transfer beberapa kali dan tiketnya juga nggak murah. Setelah dibandingin, ternyata pakai tour lebih hemat dan praktis. Dengan 800 ribuan, kita tinggal duduk manis di bus, nggak perlu ribet angkat koper atau mantengin Google Maps, plus hemat transport karena kita bisa start di Osaka dan berakhir di Kyoto. By the way, tadinya kita mau batalin trip ini dan diganti dengan trip ke Shirakawago dan Toyama, yang harganya lumayan mahal. Karena kita pengen banget lihat salju, sementara di kota-kota itinerary awal kemungkinan turun saljunya kecil. Kebetulan banget ada tawaran kerjasama, so kita dapat voucher gratis buat day trip ke Ine Funaya dan Amano Hashidate. Beruntung kan? I'll take this one. This one? Yeah. It's so freaking cold. Hi. We get a snack. We're here. What is that? Gorengan. Gorengan. AKA gorengan. Gorengan. Kayak yang mana? Kayak yang Disibuk ambil foto. You and I, heads up in the clouds, we caught up with the birds flying south.
daytime's into night. We've got time to waste, let's waste it right. Ini dia Inefunaya. Kita cuma dikasih waktu 30 menit di sini. Bisa jalan-jalan sekitar desa atau bisa juga naik sightseeing boat sambil ngasih makan burung camar. Kita pilih naik boat karena kayaknya seru aja gitu. Tiketnya 1.200 yen dan bisa beli on the spot. Berhubung kita ikut tour, jadi bisa langsung beli ke guide-nya aja. Jangan lupa beli makanannya dulu seharga 100 yen. There's no point in delaying what we both already know. Boatnya ada 2 dek, atasan bawah. Ini padahal lagi gerimis dan dingin banget sampai tangan gua nggak berasa. Tapi kita tetap maksain naik ke atas karena nggak mau rugi. Funaya adalah rumah kayu tradisional yang berdiri di atas air. Awalnya, bangunan ini hanya memiliki 1 lantai dan digunakan sebagai gudang perahu serta peralatan nelayan. Seiring waktu, banyak funaya yang direnovasi menjadi 2 lantai. Lantai bawah tetap berfungsi sebagai tempat menyimpan perahu, sementara lantai atas digunakan sebagai gudang atau tempat tinggal. Saat ini ada sekitar 230 funaya yang berjajar di sepanjang pesisir Ine Bay. Desa ini telah ada sejak periode Edo lebih dari 400 tahun lalu dan menjadi daya tarik wisata karena keunikan serta keasliannya yang menampilkan sisi berbeda dari Jepang. I watched TikTok before, a lot of people. Aduh, ini karena saking dinginnya atau gimana sih nih, nempel. Banget. Masa siapa sih nempel? Nempel. Nempel di plastiknya. It hurts. Tapi lebih sakit karena dinginnya sih. Iya, jadi makin ya. Aduh, I'm so sorry for you. It's alright. Yap, kita sampai di Amano Hashidate. First thing first, makan dulu karena udah kelaparan. Disclaimer, selama di Jepang kita nggak selalu makan di tempat yang ada sertifikasi halalnya. Karena jujur aja agak susah dicari, terutama untuk kota-kota kecil. Apalagi pas ikut tour kayak gini. So, mohon jangan dihujat dan jangan diikutin kalau emang mau nyari resto yang udah pasti tersertifikasi halal. Tongsis semua. Itu bagus deh. Tapi dia It's so good. Kita dikasih waktu 3 jam di sini, tapi benar-benar nggak berasa karena kepake buat makan juga kan. Sini juga ada Chionji Temple, tapi sayang kita nggak sempat ke sana. Nah, sekarang kita mau naik chairlift ke Amano Hashidate Viewland untuk lihat The Bridge to Heaven dari atas. Tiketnya 850 yen round trip, bisa beli on the spot atau bisa beli ke guide-nya aja. Hi. I already have the ticket. Bagus. Okay, thank you. By the way, kalau naik chairlift ini hati-hati ya, karena ini nggak ada safety beltnya sama sekali. Disuruh duduk terus udah langsung jalan aja. Kalau duduknya miring dikit aja bisa jatuh sih. But somehow karena ini di Jepang, so gue percaya aja. Ini sayang banget lagi mendung. Kalau lagi cerah ini pasti bagus banget sih.
sini ada beberapa activity yang bisa lo coba, kayak biang lala, cycle car, jalan di sky path, atau main di playground. Sayangnya kita nggak dikasih waktu untuk jalan ke pantainya, padahal kayaknya bagus sih. Yap, turnya udah selesai dan kita diantar ke Kyoto. Overall gue suka tur ini, but I wish durasinya lebih lama, terutama di Indofunaya. And gue saranin datang di summer atau spring biar nggak mendung kayak gini. Atau kalau mau ikut di winter, pastiin pas ada saljunya. Tadinya gue tertarik tur ini karena ngelihat Ine pas ada salju tuh dreamy banget. Beda aja gitu sama sisi Jepang lain yang pernah gue lihat. Di awal-awal gue lihat ramalan cuaca emang ada salju sih tanggal segini. Makin dekat hari tur, ramalan saljunya udah nggak ada. Agak kecewa sih, tapi walaupun nggak bersalju, ini tuh dingin banget. Oh my god, I'm freezing. Hotel kita di Kyoto ini agak unik. Resepsionisnya dekat Kyoto Station, tapi hotelnya agak jauh, harus naik bus 1 kali. Dan sekarang kita mau check-in dulu. Kalau depan aja deh, baju ya. Gue baru tahu kalau di Kyoto tuh ada tax hotel 600 yen per malam, dan itu di-charge ke customer. Apakah semua hotel di Kyoto kayak gini, atau hotel ini doang? Kalau ada yang tahu, komen di bawah ya. By the way, kita udah book hotel ini untuk 3 malam, tapi karena kita ikut tur ke Shirakawa-go, dan katanya bisa berakhir di Nagoya, jadi kita ikhlaskan 1 malam terakhir di Kyoto, dan book hotel 1 malam lagi di Nagoya. Kenapa? Karena tujuan kita berikutnya adalah Fujikawa Kuchiko, dan itu lebih dekat dari Nagoya daripada Kyoto. Setelah dihitung-hitung pun, jatuhnya lebih hemat. Plus kita nggak perlu repot keluar hotel subuh-subuh buat ngejar Shinkansen terpagi dari Kyoto. Tapi ternyata ini malah jadi masalah karena ada hal yang tak terduga. Dan gue akan jelasin di next vlog. Ditunggu ya. Aku yakin lebih dari itulah. Kau undang dia ke hotel kan? Taunya aku. Pal goda lagi deh siapa kek. Tolong. Tunggu, aku tadi keluarkan jurus-jurus. Apa jurusnya? Ada, ini rahasia. Oh oke. Kita nggak boleh tahu. Boleh tahu. Ini Oke. rahasia. Nah ini Fine, siapa fine. nanti ini? Oke. Arigatou gozaimashita. So how is it so far, guys? Yes. Sorry. Yeah. Ya, sorry, thank you. Kayak gimana? Oke. Oke. Tara, ini hotel kita. Namanya Stay Sakura Toji Saftu dan kita book di Agoda dengan harga 900 ribuan per malam. Satu bangunan ini cuma ada 2 room dengan pintu masuk terpisah. Jadi pintunya langsung menghadap ke jalan raya. Satu roomnya muat 4 orang dan fasilitasnya lengkap banget. Ada 2 queen bed, TV, AC, heater, kompor, microwave, kulkas, private toilet yang terpisah sama private bathroomnya, toiletries lengkap, ada mesin cuci lengkap dengan deterjennya, bathtub, water heater, shower, lengkap banget deh pokoknya. Worth it banget sih untuk harga segini. Lokasinya juga oke, cuma 10 menit dan 1 kali naik bus ke Kyoto Station. Dan ini deket banget sama Toji Temple. Well, segitu dulu vlog Japan Winter Trip Part 2. Thank you banget buat yang udah nonton sampai sini. Kalau suka vlog ini, jangan lupa klik the thumbs up button. Dan kalau ada yang mau ditanya, kritik, saran, just drop a comment below. Besok kita explore Kyoto seharian, so jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan perjalanan kita selama di Jepang. Buat yang udah subscribe dan nungguin vlog gue, thank you banget buat supportnya. Gue akan jalan-jalan lebih sering dan terus bikin travel content yang entertaining yet insightful. Jangan lupa follow Instagram Guest Goes Places buat ngikutin trip gue real time dan TikTok Guest Goes Places buat created informative content. See you in the next vlogs. But you said the bar